Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa semuanya ya. Jadi untuk lebih memahami modul yang Anda pelajari semuanya, maka akan saya berikan penjelasan secara visual gitu ya. Sehingga harapan saya Anda semua lebih memahami tentang hubungan antara pusat dan daerah yang sekarang kita masuk. Kalau kemarin saya jelaskan dari sisi konsep teoritiknya ya, sekarang saya akan jelaskan dari regulasinya, dari konstitusinya. Nah, negara kita itu punya undang-undang dasar itu berubah-berubah ya. Jadi kita pernah memiliki namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku tahun 45 sampai tahun 49, kemudian berubah menjadi namanya Konstitusi RIS. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, kemudian balik lagi ke Dekret Presiden tahun 45, dan terakhir kemudian ada namanya Undang-Undang Negara NRI ya. Nah, itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diadakan satu amandemen, satu perubahan pada tahun 1999 sampai tahun 2000 yang lalu pada saat reformasi. Nah, sekarang saya jelaskan jadi bagaimana ya hubungan antara pusat dan daerah itu menurut pengaturan Undang-Undang Dasar 1945. Orang mengatakan Undang-Undang Dasar asli begitulah kira-kira begitu ya. Tapi ya, sebetulnya asli semualah gitu. Nanti kalau aslian nanti ada yang tiruan gitu kan. Jadi sekarang ada satu istilah baku, kalau UUD 1945 itu artinya adalah Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Kalau UUD NRI itu adalah Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Nah, sekarang saya akan jelaskan yaitu hubungan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tadi katakan asli itu ya. Nah, itu begini ya, di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, maka dikatakan bahwa ya daerah negara Republik Indonesia itu ya dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Ya, jadi bahasanya adalah daerah besar dan daerah kecil. Tidak ada kata di situ namanya provinsi, kabupaten, kota atau apa gitu, tidak ada. Yang ada adalah daerah besar dan daerah kecil. Nah, jadi maka di sini saya katakan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah hubungan daerah besar dan daerah kecil ya, yang sifatnya itu adalah desentralistik. Jadi ini hubungan ini terutama yang ini ya. Ini adalah hubungannya bersifat desentralistik. Apa maksudnya? Hubungan desentralistik itu adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Nah, kalau kemarin saya katakan ada namanya prefektur ya, antara pemerintah pusat dengan wilayah administrasi atau prefektur. Nah, kalau itu adalah hubungan dekonsentrasi ya. Jadi supaya teman-teman mahasiswa ketahui, jadi satuan pemerintahan yang ada di daerah itu ada daerah otonom, ada namanya adalah wilayah administrasi. Atau dalam bahasa internasional namanya adalah prefektur ya. Kalau di dalam daerah otonom itu dalam bahasa internasional namanya adalah local self government. Nah, kalau hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom itu disebut namanya hubungan desentralistik. Kalau hubungan antara pemerintah pusat dengan prefektur atau wilayah administrasi atau local state government, itu namanya adalah hubungan dekonsentrasi. Nah, UUD 1945 ini mengaturnya adalah hubungan desentralistik ya. Karena di situ diatur bahwa hubungan antara pemerintah pusat
dengan daerah itu disebut daerah besar, daerah kecil. Nah, kemudian sekarang kita masuk yaitu bagaimana pengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar NRI setelah amandemen ya. Setelah amandemen sebetulnya sama, karena apa? Karena menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, asas otonomi tugas pembantuan itu adalah satu asas yang digunakan untuk daerah otonom atau local self government, bukan untuk asas prefektur atau local state government. Jadi sebetulnya ya hubungan antara pusat dan daerah baik undang-undang sebelum amandemen maupun undang-undang sesudah amandemen itu sama, yaitu desentralistik. Hanya di sini dipertegas, yaitu menggunakan namanya asas otonomi dan tugas pembantuan. Ya, nah kemudian satuan pemerintahannya kalau UUD sebelum amandemen itu tidak jelas, hanya daerah besar, daerah kecil. Tetapi kalau UUD NRI ini itu sudah jelas, yaitu provinsi itu mengacu kepada daerah besar, kabupaten kota itu mengacu kepada daerah kecil. Nah, kemudian di sini ada lagi yaitu pasal 18B ayat 1 itu adalah dibuka namanya daerah istimewa dan daerah khusus. Kemudian 18B A2 itu adalah KMHA, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah, kalau untuk daerah istimewa, daerah khusus dan KMHA ini itu asasnya tidak asas otonomi dan tugas pembantuan, tapi adalah mengakui dan menghormati ya. Jadi recognize and respect dalam bahasa internasionalnya, dalam bahasa PBB ya. Jadi untuk daerah istimewa sama daerah khusus ya, ini asas yang dipakai oleh ini adalah asas recognition and respect, yaitu mengakui dan menghormati. Nah, jadi begitulah ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini lebih memahami dari apa yang sudah tertulis dalam modul kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.